Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Warno dengan NPM 202043501395. Yang saya hormati Ibu Yulianingsi MKom selaku dosen pembimbing materi saya dan Ibu Rayung Wulan sebagai dosen pembimbing teknik saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu berupa aplikasi, di mana judul tugas akhir saya yaitu sistem pakar menggunakan algoritma backward chaining untuk mendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman padi. Sebagai gambaran awal, aplikasi ini dibangun untuk membantu masyarakat, ya para petani, terutama di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Saya menggunakan NetBeans IDE yang versi 8.2 dan menggunakan Exam sebagai server lokal hostnya dan database-nya yang diperlukan. Untuk menjalankan aplikasi ini, pertama-tama yaitu menjalankan examnya. Kemudian baru menjalankan NetBeans IDE-nya. Kemudian menjalankannya dengan klik tombol Start Run Project Out. Nah, di sini merupakan tampilan awal ataupun dashboard. Ada menu tentang, ada menu masuk, ada minimize, ada close. Di sini merupakan informasi tentang aplikasi, tentang judulnya, tentang aplikasi ini tuh buat apa, dan lain-lainnya. Kemudian sebagai pengguna, untuk masuk maka disarankan untuk daftar terlebih dahulu karena belum mempunyai akun, atau kalau udah punya akun bisa langsung login. Nah, di sini pengguna langsung mendapatkan kode otomatis ya. Umpama namanya Adim, alamatnya Dusun Tanjung, Desa Gelaman, emailnya adim@yahoo.com, passwordnya adim1. Data berhasil ditambah. Nah, kode usernya akan otomatis menambahkan secara otomatis. Kemudian kalau udahan, maka kita bisa tekan close ataupun batal. Maka sistem akan kembali ke tampilan awal dan berusaha masuk sebagai pengguna, itu tadi adim@yahoo.com dengan password adim1. Berhasil masuk sebagai pengguna. Nah, di sini ada tampilan beranda, di mana tampilan beranda ini terdiri dari kartu-kartu ya, ada total pengguna, ada tingkat akurasi, dan ada tanggal waktu. Di sini ada bagan atau chart untuk menampilkan apa saja yang pernah dilakukan oleh orang-orang atau yang diagnosa yang keseringan menimpa pada orang-orang pengguna, itu akan tampil di sini. Dan ini merupakan infonya, yaitu ada info beranda, diagnosa hama, atau riwayat. Nah, untuk mengetahuinya kita pilih limit mau berapa yang tampil data-datanya, yaitu 10. Tanggalnya mulai dari 1 umpama sampai tanggal 30 umpama. Maka sesuai arahan ini diklik tombol refresh, maka akan tampil begini. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Agustus 2024 ini kebanyakan pengguna itu melakukan diagnosa yang menimpa penyakit pada tanamannya, yaitu ada beberapa masalah, ada penggerek batang dengan akurasi 100%, lalat padi, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada tombol diagnosa, di mana ini
dilakukan untuk mendiagnosa padi yang padi yang bermasalah gitu. Umpama pengguna datang dengan membawa fakta-fakta gitu, bahwasanya padinya mengalami terdapat larva di dalam batang, ada patah pada batang padi. Nah, kemudian adanya kerusakan pada pelepah, daun dan tangkai malai, dan terdapat lubang pada batang padi, dan terdapat pipa menyerupai daun bawang pada daun termuda, dan segini sebagai simulasinya ya. Ini sebagai simulasinya. Kemudian menekan tombol proses, maka akan menghasilkan pesan bahwa kemungkinan besar padi Anda mengalami beberapa masalah. Di mana di sini ada penggerek batang, dia statusnya 100%. Ini bahwasanya tingkat keparahannya sangat prihatin ya. Kemudian dia mengalami hama ganjur juga dengan tingkat keparahannya 100%. Ini kesimpulannya bahwasanya tanaman padi mereka mengalami beberapa masalah. Di antaranya ada mengalami penggerek batang padi 100% dan hama ganjur 100%. Dimana ini tingkat kerusakannya sangat parah, makanya diperlukan untuk penanganannya lebih lanjut yang sangat intens supaya tidak gagal panen. Di sini umpama mau melakukan diagnosa lagi, maka cukup dengan menekan tombol refresh, maka dia akan kembali ke semula. Umpama dia mau melakukan diagnosa lagi, maka akan tampil seperti ini dan dipersilakan untuk memilih lagi. Umpama faktanya padi yang mereka alami yaitu ada pertumbuhan padinya berhenti, kerdil, terdapat lubang pada batang padi atau daun menggulung gitu ya. Terus terdapat kepompong yang ditenon seperti sutra. Terus kemudian kita proses ya. Nah, kemungkinan besar padi Anda mengalami hama ganjur dengan tingkat keparahannya itu 100% gitu. Dan beberapa penyakit akan tetapi di bawah 100%. Ada lalat padi dengan persentase 33,33%, ada hama putih, penggulung dan pelipat daun dengan akurasi dengan tingkat keparahan 66,67%. Dimana di sini kalau tingkat parahnya itu 3,3% berarti masih dalam waspada, akan tetapi sangat disarankan untuk dilakukan penanganan supaya tidak merambat atau lebih parah lagi ke depannya. Dimana kalau sampai mengalami beberapa penyakit atau sampai tingkat keparahannya tinggi semua, maka bisa menyebabkan akan gagal panen. Kemudian di sini ada tombol riwayat, di mana riwayat ini menampilkan data-data yang pernah melakukan diagnosa ya. Di sini tadi kita menggunakan 3 kali ya. Di sini ada tombol detail. Nah, detail ini tampilannya begini, ada kodenya dan nama penyakitnya apa atau hamanya. Di sini keterangannya mengalami beberapa masalah karena penggerek batang dan hama ganjur persentase tingkat keparahannya itu 100%. Kemudian bisa dicetak untuk sebagai laporan ya, seperti ini. Nah, kemudian ada tombol hapus atau delete. Di sini umpama udah beberapa kali melakukan diagnosa, maka dia akan banyak ya data-datanya, dan kemudian kalau sudah tidak relevan dengan keadaan yang sekarang bisa dihapus juga, seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada tombol pengaturan, di mana ini untuk mengubah data-data pengguna. Di sini namanya mau diubah jadi adim, terus passwordnya juga emailnya juga diubah menjadi adim, dan passwordnya adim juga diubah. Nah begitu. Kemudian ada tombol keluar. Nah seperti itu untuk pengguna, akses pengguna, yaitu bisa mengakses beranda atau tampilan awal, kemudian diagnosa, terus
riwayat dan mencetak hasilnya dan mengubah akunnya, password dan lain-lainnya, kecuali kode usernya tidak bisa diubah. Kemudian untuk si pengelola datanya atau si admin ataupun si pakar, kita login sebagai admin. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Kalau sebagai user, maka dia akan menampilkan yang tiga menu ini, ada beranda, diagnosa, riwayat. Dimana di admin dia sama aja, beranda, diagnosa, dan riwayat. Fungsinya juga sama aja, hanya saja admin itu mempunyai akses untuk mengelola data. Yang pertama, admin bisa mengelola data user. Umpama admin mau menggunakan admin mau menambahkan user baru atau sebagai admin baru, maka cukup klik tombol tambah ini, kemudian akan muncul kodenya secara otomatis. Dia mendapatkan kode ADMI 1008, umpama Ida, terus alamatnya Dusun Tanjung, emailnya ida@yahoo.com, passwordnya Ida. Nah, umpama daftar. Nah, maka admin ini kodenya akan otomatis berubah ya. Nah, ketika udah nggak mau daftar lagi atau nggak mau nambah admin lagi, maka di close. Kemudian untuk menampilkan data yang tadi udah ditambahkan, cukup dengan menekan tombol refresh. Nah, di sini bisa diedit. Umpama mau ubah namanya, maka cukup diketik namanya, terus umpama ininya Dusun Tanjung Gelaman, dan ketik ubah. Data akan berhasil berubah. Nah, di sini perlu di refresh lagi supaya datanya berubah. Nah, udah berubah. Di sini juga ada tombol hapus, di mana ini berfungsi untuk menghapus admin yang udah nggak aktif atau admin yang udah keluar. Nah, datanya akan berhasil dihapus. Di sini juga ada tombol pencarian atau teks pencarian. Ketika pengguna sudah banyak, akan tetapi pengen mengubah password atau segala macam, maka tidak mungkin dicari satu persatu, maka cukup cari nama, umpama Adim, nah muncul Adim. Kalau umpama user, sesuai ID-nya, maka muncul sesuai dengan ID-nya. Kemudian di sini ada tombol hama dan penyakit. Ini untuk menambahkan atau mengelola data-data hama dan penyakit. Jika ada perubahan, jika ada perbaruan atau data baru, bisa ditambahkan dengan cara klik. Umpama kita mau nambah data baru, umpama tes, ini kodenya, umpama kodenya P10, namanya tes, disimpan, maka data berhasil disimpan. Umpama mau nambah lagi, tinggal diklik lagi, kita tes, kita masukkan kodenya, umpama P11 tes 2, tambah datanya sudahan, maka kita close saja. Untuk menampilkan datanya sama halnya kayak yang tadi, kita cukup menekan tombol refresh. Nah, ini umpama mau diedit, sama bisa juga diedit, tes 4, maka data berhasil diubah. Untuk mengetahui perubahannya, cukup tekan tombol refresh lagi. Ketika ini sudah tidak ada lagi, maka bisa dihapus. Kemudian ada gejala. Gejala di sini sama, bisa menambahkan data, edit data, dan delete data. Umpama kita ingin ngasih gejala sama data tes yang tadi, umpama gejala tes kodenya, kode gejalanya umpama 0R31, gejala tes 1, simpan, data berhasil simpan. Kemudian yang kedua R32, nama gejalanya gejala tes 2,
Terus, nah umpama cukup sampai 6 ya, 6 apa 5 tadi. Nah untuk menampilkannya sama yang kayak yang tadi, kita tekan tombol refresh. Maka ya ada 6. Ya ada 6. Di sini umpama ini mau diubah jadi G-nya kapital, kita berhasil diubah. Nah ini juga kapital. Nah umpama kebanyakan ternyata cuma ada 5, maka bisa dihapus satu. Nah, di sini juga ada tombol cari, dimana kalau satu nanti datanya banyak, maka bisa dicari. Daripada satu-satu, mending ditulis saja namanya. Umpama malai, umpama daun, nah, menghulung, nah, sudah berfungsi. Kemudian ini untuk hama dan penyakitnya dan gejalanya sudah, maka ada tombol pakar atau basis pengetahuannya, di mana di sini ada tombol penyakit atau hama yang ada. Ini kalau penggeret batang itu nama gejalanya terdapat larva di dalam batang, patah pada batang padi, adanya kerusakan pada pelepah dan daun dan tangkai malai. Nah begitu juga yang lain juga berdasarkan gejala-gejalanya. Di sini bisa jadi gejala yang sama bisa dialami oleh penyakit yang lain atau hama yang lain. Di sini untuk menampakkan aturan cukup dengan klik tambah dan pilih umpama tadi yang tes. Nah kita cukup klik ini tesnya 1, 2. Nah begitu, terus umpama ada perubahan pada tes dan checklist, maka dia akan memiliki hanya 4 gejala ya. Umpama mau ditambahin, cukup kita checklist lagi yang di sini juga terdapat laporan, di mana laporan ini ada data penyakit dan hama, ada gejala dan pengguna, di mana kita kalau mau nyetak data penyakit atau hama, maka tinggal diklik, dipilih, kemudian dicetak. Kemudian kalau mau pilih gejala, tinggal dicetak, akan menampilkan. Begitu juga pengguna. Di sini juga terdapat pengaturan untuk mengubah data adminnya. Di sini admin, terus admin @yahoo.com, kemudian di sini admin 1@123 ubah. Maka yang tadi akan berhasil berubah. Nah ini dia. Terus ada tombol keluar. Nah, demikian demo tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.